Malam, Kak. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Auliavani, ada Katrilia Maol, Nizami Telaumbanua, Silvana Sitanggam, Fasah Mareta, Marinda Mandalebang, Masyanda Sisilia, Melinda Yebat Momolin, dan Sairan Asandi Waruwu. Di sini kami akan mewawancarai kakak sebagai narasumber kami untuk tugas mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 1. Sebelum itu, kami akan membukanya dalam doa pembuka yang dipimpin oleh Sairan Arsandi. Oke, kakak-kakak dan teman-teman semua, sebelum kita memulaikan Zoom kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Dari pagi hingga malam ini Tuhan, Engkau masih bersama-sama kami Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan Zoom kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, sertailah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhirinya Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, sehingga Zoom kami pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sebelumnya apakah kakak bisa memperkenalkan diri dulu, nama dan profesinya? Halo semua, selamat malam, shalom. Nama saya Astermin Halawa, saya perawat sekarang. Ya, kakak kelas kalian juga, saya TV 2017. Kebetulan ya sekampung sama Seirannya. Ya, salam kenal semua. Maaf ya, agak Oke, ini salam kenal. semua. Oke, Kak, jadi kami langsung ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu apa yang kakak pahami mengenai psikosomatis dan seperti apa contoh dari psikosomatis itu sendiri dari segi keperawatan. Terima kasih. Boleh tanya nggak? Yang ini tuh aku tuh dengar tadi dari WDK ya? Iya, Pak. Jadi lebih kalian galinya dari keperawatannya ya? Oke. Maaf ya, kita sama-sama belajar ya. Aku juga masih belajar. Oke. Kalian juga pasti masih belajar. Kalau dari aku sih ya, psikosomatis itu ya, aku juga baru googling tadi. Ya mungkin beberapa waktu ini kita pasti saling dalam ranah keperawatan ini kita pasti sering dengar ya. Bukan cuma dokter, tapi di ranah kita sebagai perawat pasti kita dengar. Psikosomatis itu sendiri ya, itu sebenarnya keluhan fisik di mana seseorang itu akan mengalami yang namanya sakit kayak gitu. Tapi sakit yang dia rasakan itu kayak sebenarnya nggak ada luka atau nggak ada penyakit gitu. Dia itu kayak lebih main ke pikirannya. Dia lebih main ke pikirannya, terus dia itu kayak lebih ke emosi gitu loh. Nah, di sini tuh dari aku sendiri sih menyimpulkan ya, mungkin aku cari tadi dari sumber Siloam sendiri kayak gitu, dari under kita kayak gitu. Jadi dia itu kayak secara fisik dia merasa sakit, tapi sebenarnya kalau diperiksa ke dokter dia nggak merasakan sakit itu. Jadi dia lebih ke kayak rasa capek, kayak rasa ya sakit perut gitu. Padahal dia nggak ada kenapa-kenapa itu perut kayak gitu. Nah, uh, dia sejenis psikosomatis kayak dia sejenis berhubungan dengan pikiran kita sama tubuh kita gitu. Jadi berkaitan dengan yang namanya mental health juga, kayak mental kita gitu. Dan dari beberapa sumber yang aku baca-baca tadi itu tuh terjadi karena itu tuh terjadi dari segala umur gitu. Baik anak-anak, baik orang dewasa, terlebih-lebih kita yang usia-usia dini kayak gini ya, itu akan sering terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam tubuh kita ini kan ada yang namanya beberapa hormon. Ketika hormon-hormon itu diproduksi di dalam otak kayak gitu, dan ada beberapa hormon yang diproduksi itu meningkat,
ketika dia bekerja lebih banyak, itu akan menghasilkan yang namanya stres kayak gitu. Karena stres yang kenapa dia mengalami stres itu karena otak itu kayak kasih stimulus kepada setiap bagian tubuh, di mana kita menghindari bahaya itu. Kayak contohnya nih, ketika kita disuntik kayak itu, kayak gitu, disuntik. Saat kita terkena suntik itu pasti kita awalnya itu akan merasa sakit kan, kayak ya sakit gitu. Tapi ada beberapa orang kayak melihat jarum suntik itu aja dia udah takut, udah deg-degan, udah berdebar, udah keringat dingin. Kenapa? Dia punya trauma tersendiri. Nah, itu beberapa latar belakangnya kayak gitu. Nama saya Elna Datulande. Untuk pekerjaan masih fresh graduate, jadi dokter. Nanti mulai isip itu Agustus. Pertanyaannya, bisa kakak jelaskan mengenai psikosomatis dalam dunia kedokteran dan contoh psikosomatis sendiri itu seperti apa? Dari psikosomatis itu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Dek. Mohon maaf sebelumnya nanti kalau ada suara-suara ribut atau aneh-aneh, mohon maaf ya. Di dekat jalan soalnya rumahnya. Oke, kalau bicara soal psikosomatis, mungkin adik-adik sudah paham ya sebenarnya kalau psikosomatis sih dari katanya saja psiko artinya kan psikologis atau psikis. Jadi di sini ada proses psikologis di mana ada aktivitas otak yang berlebihan, ada perasaan cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan, atau sedih yang berlebihan, bahkan sampai depresi. Nah, kalau somatik ya badan atau tubuh. Nah, jadi dari proses psikologis ini berdampak pada fisik kita, badan kita. Nah, itu dari proses psikologis bisa memiliki dampak atau pengaruh pada fisik. Nah, untuk fisik-fisiknya banyak kalau gejala-gejalanya yang bisa diakibatkan ya banyak. Nah, biasanya nanti bantu ya di setting saya bisa share screen. Ada beberapa memang gejala-gejala yang sering dikeluhkan. Cuman biasanya pasien datang ini datang dengan keluhan fisik, tapi saat diperiksa oleh dokter tidak ditemukan adanya kelainan atau gangguan, tidak ada gangguan organik. Jadi hasilnya normal. Misalnya pasien datang jantung berdebar-debar, kita periksa EKG atau misalnya apa ya, yang intervensi kateterisasi atau angiografi, tidak ditemukan adanya gangguan. Misalnya pasien sering nyeri kepala. Oh, biasanya kan pasien self diagnostik ya, langsung bilang, oh ini tumor, nyeri kepalanya terus-menerus. Pada saat dilakukan CT scan atau bahkan MRI, tidak ditemukan ada gangguan. Hasil pemeriksaan semuanya normal. Nah, ini yang ya kita bisa pikirkan kemungkinan penyebabnya karena psikosomatis. Jadi mungkin ada faktor-faktor psikologis. Jadi penyebabnya sebenarnya ya karena ada rangsangan yang berlebihan terhadap saraf simpatis. Jadi saraf simpatisnya bekerja terlalu aktif, sedangkan parasimpatisnya tidak terlalu bekerja. Jadi tidak seimbang. Karena memang ya masing-masing orang kan setiap ada stresor, ada tekanan, ada masalah, ya tiap orang punya caranya masing-masing untuk menghadapi. Atau biasa kita bilang kan coping mekanismenya. Jadi bagaimana orang bisa menanggulangi, bisa menyelesaikan masalah, tiap orang itu berbeda-beda. Nah, kadang-kadang karena coping mekanismenya yang kurang tepat, nah ini yang bisa menyebabkan masalah pada fisik. Itu biasa kita bilang psikosomatik. Ini dari Brentford Somatic Inventory. Ini ada beberapa gejala, ada beberapa keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien. Di sini ada berapa ini? Ada 46. Ada 46 gejala. Di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada sakit kepala yang berat, kemudian nyeri atau tekanan di leher dan pundak, kemudian kepala seperti diikat dari luar, ada nyeri dada atau nyeri jantung, kemudian ini em, ada rasa terbakar di perut, kurang energi atau lemah. Nah, ini biasanya juga sering. Jadi kan kalau gejala-gejala depresi, em, kadang-kadang hilang minat, merasa lemah, letih, lesu, em, tidurnya cukup, tapi tetap merasa lemah,
tidak semangat untuk beraktivitas. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang penyebabnya kan psikologis, ya, psikologis, jadi psikisnya. Nah, biasanya kan yang berpengaruh terhadap bagaimana kita merasakan ada gangguan pada psikologis ya, otomatis kan ada stresornya, ada triggernya. Jadi biasanya karena tekanan, pikiran terlalu banyak, stres yang tidak bisa dikendalikan, misalnya banyak tugas, tidak bisa diselesaikan dengan baik. Itu tadi saya bilang coping mekanisme orang itu beda-beda. Kadang-kadang orang salah, tidak bisa em, mengatur. Ya sebenarnya kan semua bisa diatur dengan skala prioritas ya. Cuman kadang-kadang tuh ada orang yang tidak bisa manajemen itu ya akibatnya berakibat gitu. Dan ini prosesnya memang dia berproses. Jadi bukan sekali begitu terus tiba-tiba ada keluhan, tapi terus-menerus. Biasanya kan keluhannya berulang, makanya pasien terganggu. Ya, kalau ditanya karena pikiran, perasaan, ya betul. Mau mengucapkan terima kasih untuk kakak yang sudah mau meluangkan waktu untuk diwawancara dengan kesibukannya sendiri. Terima kasih. Kita tutup dalam doa terlebih dahulu ya Kak, yang akan dibawa oleh Melinda. Oke, baik. Kita akan tutup dalam doa. Izinkan saya berdoa dalam agama Kristen. Mari kita menyatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Bapa yang suci dan kudus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di hari ini Tuhan. Kami dapat kesempatan untuk mewawancarai di saat ini Tuhan. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan hati, berkat Dia, berikan Dia kesempatan, kekuatan, kesehatan yang melimpah, dimanapun Dia berada Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan. Dan Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Lalu hanya dalam nama-Mu saja kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ya Kak, wawancaranya Terima sudah kasih, selesai. Dek. Terima kasih ya Kak, sudah mau. Ya, makasih. Sukses semuanya ya. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Lizamita Lambanua. Saya akan mewakili kelompok kami untuk menanggapi hasil wawancara dari dua narasumber kami mengenai apa itu psikosomatis. Nah, berdasarkan jawaban narasumber pertama kami, yaitu dari kakak perawat, mengatakan bahwa psikosomatis itu kondisi di mana pasien kita merasakan bahwa tubuhnya itu mengalami sakit ataupun mengalami gangguan dan merasa lemah ataupun letih sehingga mengalami keterbatasan untuk melakukan aktivitasnya. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, ketika dilakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan tunjangan lainnya seperti X-ray atau MRI, tidak didapatkan tanda-tanda penyakit ataupun gangguan pada organ tubuh pasien tersebut. Itu merupakan psikosomatis. Nah, berdasarkan jawaban kedua, yaitu dari narasumber kami, dokter, mengatakan bahwa psikosomatis itu kondisi di mana pasien kita datang dengan keluhan sakit di seluruh tubuhnya, namun ketika dilakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan tunjangan lainnya seperti X-ray ataupun MRI, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit ataupun gangguan pada organ tubuh pasien. Nah, ini disimpulkan oleh dokter bahwasanya pasien tersebut memiliki beban pemikiran ataupun seperti depresi yang dapat mengganggu tubuh ataupun mengganggu mental pasien tersebut sehingga ia merasakan sakit. Nah, berdasarkan materi yang telah kita pelajari bahwa manusia itu memiliki unsur. Dari hasil wawancara tersebut, kami menghubungkan dengan materi yang telah kami pelajari bahwasanya manusia itu memiliki natur konstitusional. Yang pertama ada monisme, di mana tubuh manusia tidak dapat dibagi dan merupakan satu kesatuan. Kemudian ada dikotomi dan trikotomi, di mana manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di mana ketiga elemen ini memiliki relasi yang kuat dan tidak bisa dipisahkan, sehingga ketika salah satu itu mengalami gangguan akan mempengaruhi yang lain. Contohnya seperti psikosomatis tadi, di mana ketika manusia itu memiliki beban pemikiran seperti halnya depresi, itu dapat mengganggu tubuh manusia tersebut untuk melakukan aktivitasnya karena menyebabkan kelemahan dan juga menyebabkan gangguan-gangguan pada tubuh manusia tersebut meskipun tidak dapat dilihat ketika melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan tunjangan lainnya.
Sekian tanggapan dari kami. Terima kasih.